tips jitu hadapi interview ini memang kita buat khusus ya, karena ada beberapa permintaan bagaimana sih kita menghadapi interview yang baik gitu ya, karena sekarang di tengah-tengah badai yang pandemi seperti ini, ternyata kita tidak perlu berkecil hati karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang mencari calon-calon karyawan yang memang mumpuni dan handal. Kata kuncinya adalah mumpuni dan handal ya, dan itu dimulai dari interview. Apa yang Anda rasakan teman-teman kalau Anda menerima pesan seperti ini? Selamat, Anda telah lulus seleksi dan masuk ke tahap selanjutnya. Interview akan dilaksanakan pada tanggal bla 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 bla. Deg-degan mungkin supaya aduh gimana cara menghadapinya gitu ya. Nah, umumnya memang kita begitu. Selama kita mendapatkan kabar gembira, pasti ada senang, ada deg-degan gitu kan ya. Bagaimana kita akan menghadapinya? Nah, ini yang kita perlu lihat bersama-sama. Sebelumnya kita cek dulu, ya apa sih sebetulnya interview itu? Kenapa harus ada interview sih dalam setiap kita melamar kerjaan kah, kita melamar beasiswa kah, kita membuat satu waktu khusus untuk kita bertemu dengan kandidat atau orang yang melamar gitu ya, baik untuk beasiswa ataupun untuk pekerjaan. Jadi interview itu teman-teman sebetulnya ya kita masuk kepada situasi bertemu langsung ya dengan tujuan yang pertama adalah mengeksplorasi informasi. Jadi ada informasi-informasi yang perlu kita gali lebih dalam dari apa-apa yang sudah teman-teman sampaikan. Nah, interview ini tidak langsung dilakukan pada satu saat tertentu dan sebagai permulaan, tapi interview itu merupakan tahap lanjutan dari kumpulan-kumpulan data yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi kita harus menerima dulu nih datanya apa, baru kita bisa melakukan interview. Dari data yang kita kumpulkan tersebut, eksplorasi lagi informasinya, informasi-informasi apa yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita gali lebih dalam dari si calon yang kita interview ini. Kemudian yang kedua adalah untuk konfirmasi data. Ada beberapa hal memang data yang kita tidak merasa lengkap pada saat kita tidak mendengar langsung bagaimana mereka melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi ada kita buat untuk konfirmasi data. Kemudian, nah ini yang paling penting dan should be bear in mind. Interview itu lebih banyak dilakukan akhir-akhir ini adalah untuk pengamatan perilaku. Jadi, 3 hal ini menjadi satu kesatuan. Sering ada yang tanya, Mbak, sebetulnya masih penting nggak sih pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan gitu ya, eksplorasi informasi, konfirmasi data gitu. Toh kita sudah mengumpulkan semua yang mereka minta, kita sudah memberikan apa yang mereka mau. Pertanyaannya adalah, porsi yang paling besar di dalam interview itu adalah untuk pengamatan perilaku. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi, kita perlu melihat kembali bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik ini si interview ini. Ya, setelah kita tahu bahwa porsi besar tujuan dari interview itu adalah lebih kepada pengamatan perilaku, bukan sekedar mencari data gitu ya.